Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Multimedia Pembelajaran Matematika dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Di sini kami akan menjelaskan alat peraga yang diperuntukkan untuk materi matematika, yaitu materi logika matematika. Nama alat peraganya adalah papagika atau pipa logika. Papagika atau pipa logika ini diperuntukkan untuk jenjang SMA. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Aisyah Asma Karimah dengan NIM 11920500008 akan menjelaskan materi mengenai cara penggunaan pipa logika, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Saya Alvin Tan Pertiwi dengan NIM 11920500011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara pembuatan papagika atau pipa logika dan cara penggunaan papagika atau pipa logika, yaitu dengan materi konjungsi. Terima kasih. Saya Fayrus Salsabila dengan NIM 11920500038 akan menjelaskan materi tentang pengertian papagika atau pipa logika, kemudian fungsi dan manfaat alat peraga tersebut bagi pembelajaran matematika, dan yang terakhir alat dan bahan untuk pembuatan papagika atau pipa logika. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada rekan saya, Fayrus Salsabila, yang akan menyampaikan materi yang pertama. Kepada Fayrus Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Alfi. Di sini saya, Fayrus Salsabila, akan menjelaskan tentang pengertian papagika atau pipa logika. Kemudian yang kedua akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat alat peraga tersebut bagi pembelajaran matematika, dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, akan menjelaskan tentang alat dan bahan untuk pembuatan papagika atau pipa logika. Yang pertama ada pengertian papagika atau pipa logika. Papagika adalah sebuah alat peraga matematika yang merupakan singkatan dari pipa logika yang diperuntukkan untuk materi matematika, yaitu materi logika matematika, dengan submateri konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian teman-teman bisa melihat di sebelah kiri, ini adalah gambar dari alat peraga papagika atau pipa logika yang diperuntukkan untuk materi logika matematika. Nah, pipa logika ini digunakan untuk peserta didik pada masa jenjang sekolah menengah atas atau pada SMA. Kemudian ada fungsi dan manfaat bagi pembelajaran matematika. Yang pertama ada manfaat. Manfaat dari alat peraga pipa logika ini adalah untuk menunjukkan nilai kebenaran pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan operasi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, yaitu dengan cara kerjanya kelereng dimasukkan ke dalam pipa. Kemudian jika kelereng sampai pada wadah bernilai benar, maka proposisi tersebut adalah benar. Dan jika sampai di wadah yang salah, maka proposisi tersebut adalah sebaliknya, yaitu bernilai salah. Kemudian yang kedua ada fungsi. Fungsi dari alat peraga pipa logika ini adalah untuk membantu peserta didik agar lebih tertarik untuk mempelajari logika matematika, dan juga untuk membantu peserta didik agar mengerti konsep dari logika matematika. Kemudian ada alat dan bahan untuk pembuatan papagika atau pipa logika. Alat dan bahannya, yang pertama ada triplek, yang kedua ada
pipa paralon, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada cutter, yang kelima ada kuas, yang keenam ada kertas lipat, yang ketujuh ada spidol plastik, yang kedelapan ada botol bekas, kemudian yang kesembilan ada lem box, yang kesepuluh ada selotip, yang kesebelas ada gergaji, yang ke-12 ada gergaji pipa paralon, yang ke-13 ada kelereng, yang ke-14 ada paku pinus, dan yang terakhir yang ke-15 ada kertas kado. Sekian penjelasan dari saya, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan alat peraga pipa logika. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong triplek menjadi persegi panjang menggunakan gergaji. Yang ketiga, tempelkan kertas kado dan kertas lipat dengan lem fork. Gunakan kuas untuk meratakan lem fork pada triplek. Nah, di sini untuk meratakan lem fork itu nggak harus dengan kuas, bisa dengan apapun ya, bisa pakai tangan langsung juga bisa. Yang keempat, potonglah pipa paralon dengan gergaji pipa paralon dengan panjang sekitar 15 cm. Selanjutnya yang kelima itu tempelkan potongan pipa paralon pada triplek. Yang keenam, gunting sebagian botol bekas menggunakan cutter. Yang ketujuh, tempelkan potongan botol tersebut pada triplek. Jadi botol bekas yang udah digunting tadi ditempelkan ke triplek. Terus yang kedelapan yaitu buatlah sekat dari kertas kado. Nah, yang kesembilan, buatlah angka 1 sampai 8 kemudian tempelkan pada pipa paralon. Yang ke-10 yaitu buatlah keterangan konjungsi, disjungsi, implikasi. Di implikasi selain itu buat P, Q, A, dan B. Kemudian tempelkan pada triplek menggunakan paku pinus. Yang ke-11, buatlah keterangan benar dan salah kemudian tempelkan pada triplek di bawah botol. Nah, agar lebih paham, kita langsung aja ke cara penggunaan pipa logika. Nah, cara penggunaan pipa logika itu ada 4. Yang pertama itu konjungsi, yang kedua itu disjungsi, yang ketiga yaitu implikasi, dan yang keempat yaitu biimplikasi. Di sini saya akan menjelaskan yang konjungsi. Bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama itu gunakan pipa nomor 1, 3, dan 8. Nah, di sini ada nomor 1, 3, sama 8. Setelah itu nonaktifkan pipa antara 1 dan 2 serta 5 dan 8 menggunakan sekat yang telah dibuat. Nah, jadi yang tidak ada, kan ini tadi yang diiniinnya 1, 3, sama 8. Nah, selain yang ini tuh dikasih sekat. Nah, setelah itu letakkan keterangan P di antara pipa nomor 1, ini huruf P di antara pipa nomor 1 dan 3, sedangkan Q di antara pipa nomor 3 dan 8. Selanjutnya nah, nanti itu kan tadi selain yang 1, 3, 8 itu kan dikasih sekat. Nah, nanti kelerengnya itu dimasukin ke di atas sini. Kalau misalnya kelerengnya keluar berarti itu konjungsinya benar. Kalau misalnya salah berarti konjungsinya salah, kayak gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aisyah Karimah. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu cara penggunaan pipa logika untuk disjungsi atau aturan main untuk disjungsi. Nah, aturan main pipa logika untuk disjungsi ini, yang pertama, kita gunakan pipa nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7.
Selanjutnya, pipa nomor 6 dan 8 kita nonaktifkan. Kita tutup menggunakan sekat yang telah dibuat. Selanjutnya, letakkan keterangan P di antara pipa nomor 1 dan 2 dan keterangan Q di antara pipa nomor 1 dan 3. Selanjutnya, jika P bernilai benar, jika pernyataan P bernilai benar, maka pipa nomor 1 dan 2 kita biarkan terbuka. Dan tutuplah pipa nomor 1 dan 2 ini jika pernyataan P bernilai salah. Begitupun untuk pernyataan yang Q. Jika pernyataan Q benar, maka pipa nomor 1 dan 3 kita biarkan terbuka. Jika Q bernilai salah, maka pipa nomor 1 dan 3 ini kita tutup menggunakan sekat. Ini aturan main untuk disjungsi. Selanjutnya, aturan main untuk implikasi atau penggunaan pipa logika untuk implikasi. Nah, untuk implikasi sama seperti disjungsi, pipa yang digunakan sama seperti disjungsi, namun beda peletakan untuk keterangan P dan Q-nya. Di aturan main untuk implikasi ini, yang pertama kita gunakan pipa bernomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Selanjutnya, kita nonaktifkan pipa nomor 6 dan 8, kita tutup menggunakan sekat yang telah dibuat. Selanjutnya, letakkan keterangan P di antara pipa bernomor 2 dan 3, sedangkan keterangan Q di antara pipa nomor 4 dan 5. Nah, keterangan P memiliki sekat A dan B. Sekat A kita letakkan di antara pipa nomor 1 dan 2 atau di sebelah kanan pipa nomor 1. Sedangkan sekat B kita letakkan di antara pipa nomor 1 dan 3 atau di sebelah kiri pipa nomor 1. Selanjutnya, jika P bernilai benar, maka sekat B yang ditutup. Sedangkan jika P bernilai salah, maka sekat A yang ditutup. Nah, untuk pernyataan Q, apabila pernyataan Q bernilai benar, maka biarkan pipa terbuka. Sedangkan apabila Q bernilai salah, maka tutup pipa di antara pipa nomor 4 dan 7. Jadi, ini aturan main untuk implikasi. Selanjutnya, aturan main untuk diimplikasi atau penggunaan pipa logika untuk diimplikasi. Untuk aturan main pipa logika diimplikasi ini, yang pertama kita menggunakan semua pipa. Selanjutnya, letakkan pernyataannya sama seperti implikasi, yaitu keterangan P di antara pipa nomor 2 dan 3. Sedangkan keterangan Q di antara pipa nomor 4 dan 5. Dan sekat A diletakkan di sebelah kanan pipa nomor 1 dan sekat B diletakkan di sebelah kiri pipa nomor 1. Selanjutnya, nah untuk implikasi ini juga semua 3 botol plastik ini kita gunakan. Untuk botol A memiliki nilai kebenaran benar. Untuk botol B memiliki nilai kebenaran bisa salah atau bisa benar. Sedangkan untuk botol C memiliki nilai kebenaran salah. Selanjutnya, apabila pernyataan P bernilai benar, maka sekat B yang ditutup. Apabila P bernilai benar, maka sekat P yang ditutup. Sedangkan jika P bernilai salah, maka sekat A yang ditutup. Selanjutnya, untuk pernyataan Q, jika Q bernilai salah, maka pipa antara nomor 3 dan 8 dan pipa di antara nomor 2 dan 6 ditutup. Sedangkan jika Q bernilai benar, maka biarkan semua pipa terbuka. Nah, ini aturan main untuk implikasi. Nah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai papagika atau alat peraga pipa logika, tentang pengertian, fungsi dan manfaat, alat dan bahan, cara pembuatan dan cara penggunaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.